Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Sapa Sulsel hadir menjumpai Anda. Informasi penting dan menarik akan mengisi Sapa Sulsel kali ini. Bersama saya, Hendra Bakti. Kita buka ke informasi yang pertama. Kita ke informasi kasus dugaan pelecehan seksual Rektor Universitas Negeri Makassar nonaktif, Karta Jayadi. Pihak UNM membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut, sementara dosen korban kasus pelecehan seksual kini dapat pendampingan dari kampus. Kasus dugaan pelecehan seksual Rektor Universitas Negeri Makassar nonaktif, Karta Jayadi, terus bergulir. Tak hanya penyelidikan di Polda Sulsel, pihak kampus pun juga kini mulai turun tangan untuk lakukan penelusuran. Kampus sejauh ini telah membentuk satgas untuk penuntasan kasus ini, sementara dosen korban pelecehan seksual dapat pendampingan dari kampus. Kami menunggu dulu dari kementerian data yang terkait dengan itu, karena kami belum tahu juga datanya yang... Kalau khusus untuk dosen ada pendampingan? Semua yang korban itu kan dalam Permendikbudristek 55 itu wajib untuk diberikan pendampingan. Prof, semua. Untuk TPKS di UNM kan belum nggak tahu ada atau belum. Ada satgasnya. Oh. Ya, kemarin saya sudah bertemu. Bagaimana, Prof? Ya. Untuk mengaktifkan satgas itu? Itu sebenarnya aktif. Saat ini mereka kemarin saya sudah ketemu dengan mereka, saya undang ke ruangan, kita berdiskusi. Dan saat ini mereka sedang dalam proses untuk rekrutmen sesuai dengan Permendikbudristek 55 2024. Kalau sejauh ini kan sudah di-SK-kan oleh rektor dan ini akan diproses lagi. Kasus dugaan pelecehan seksual Rektor Karta Jayadi terjadi pada Agustus 2025 lalu. Kasus ini bahkan telah dilaporkan ke Polda Sulsel. Atas kasus ini, Karta Jayadi sendiri telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai rektor pada awal November ini. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Makassar akan menambah pintu masuk TPA Antang Makassar. Penambahan ini dilakukan lantaran antrean truk sampah ke TPA kerap timbulkan kemacetan. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau TPA Antang Makassar. Peninjauan dilakukan lantaran antrean truk sampah masuk ke TPA Antang kerap dikeluhkan warga dan juga pengemudi truk sampah. Antrean truk kerap memicu kemacetan panjang. Pasalnya pintu masuk TPA Antang selama ini hanya satu. Wali Kota Munafri pun berencana membuka 3 hingga 4 pintu masuk di TPA Antang. Hal ini dilakukan agar akses truk sampah bisa lebih baik. Di TPA itu jadi akan sangat susah kalau tidak dibuatkan pondasi beton yang bisa memastikan kendaraan lalu lintas truk itu naik. Kenapa? Karena dasarnya ini memang sudah sampah, tidak keras. Nah, sehingga memang harus pancang tiang untuk supaya lalu lintas itu kendaraan bisa maksimal. Yang kedua, mencari alternatif jalan, dan kemarin sudah terbuka satu alternatif, dan yang satu lagi kita lagi membuka alternatif yang lainnya supaya sistem sebaran mobil yang masuk tidak satu pintu, tapi ada alternatif untuk masuk secara bersamaan supaya tidak mengurai kemacetan yang ada. Idealnya berapa pintu masuk? Bisa 3-4 lah, ya. Kalau ada 3-4 ini insya Allah bisa teratasi lah. Pemkot Makassar pun sudah menyiapkan anggaran khusus di APBD tahun 2026 untuk revitalisasi TPA Antang. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Beralih ke informasi lain, saudara, taman kota biasanya identik dengan ruang hijau dan jalur pejalan kaki. Namun, Park Güell di Barcelona menghadirkan konsep berbeda. Di taman ini, unsur arsitektur dan seni digabung menjadi ruang publik yang menampilkan ciri khas arsitek terkenal. Meski dibangun pada 1 abad lalu, desainnya tetap relevan sebagai taman kota masa kini.
Sebuah air terjun mendapat julukan air terjun terkuat karena deras dan banyaknya aliran air per detik. Simak informasi lengkapnya di Sapa Sulsel saat kami kembali usai jeda.